Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Chelsea Tristan Esti dengan NIM D93219066 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Video ini aku buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Desain Produk dan Pemasaran dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Soleh, SPDI, MPD. Pada kali ini, aku akan membahas tentang perilaku dan analisis kebutuhan konsumen. Namun sebelumnya, akan aku jelasin dulu nih sedikit tentang manajemen pendidikan Islam. Soalnya kemarin tuh ada yang nanya ke aku, "Kak, kenapa sih ngambil prodi manajemen pendidikan Islam?" Nah, jadi lulusan manajemen pendidikan Islam itu tidak hanya bisa berkarir di lembaga pendidikan Islam, tapi juga di semua lembaga pendidikan. Karena pada dasarnya setiap lembaga pendidikan membutuhkan manajemen yang baik dalam mengatur kesesuaian tenaga pengajar, kurikulum, sarana prasarana, hingga keuangan atau dana. Nah, jadi lembaga pendidikan Islam sekarang kan juga makin banyak, gak cuma negeri, tapi ada swasta juga, yang artinya peluang untuk kita bekerja itu akan semakin luas. Nah, jadi lulus dari prodi ini, alumni juga bisa berkarir sebagai tenaga administrasi pendidikan, analisis sistem pendidikan, konsultan pendidikan, supervisor pendidikan, dan juga peneliti di bidang pendidikan. Nah, karena teman-teman udah paham keunggulan jadi mahasiswa MPI, langsung saja kita masuk ke topik utama, yaitu perilaku dan analisis kebutuhan konsumen. Tapi sebelumnya, kita akan memahami dulu apa itu perilaku konsumen pendidikan. Nah, perilaku konsumen pendidikan itu adalah hal-hal yang mendasari individu, kelompok, organisasi dalam memilih, menentukan, menggunakan, dan memposisikan layanan pendidikan guna memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Nah, biasanya ruang lingkup perilaku konsumen itu tidak jauh dari pertama ada produk apa yang mereka beli, kemudian alasan mereka membeli produk, lalu waktu yang baik untuk membeli produk, dan yang terakhir ada di mana mereka membeli produk. Menganalisis perilaku konsumen pendidikan juga memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu bisa memperoleh informasi dari penyedia jasa pendidikan tentang produk-produk lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua, meningkatkan pemahaman dan minat atau ketertarikan pada produk lembaga pendidikan. Kemudian yang ketiga, kita bisa membedakan produk lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan yang lainnya. Lalu memberikan penilaian lebih pada penyedia jasa dengan produk pendidikan yang ditawarkan. Kemudian yang terakhir yaitu bisa menstabilkan eksistensi dan kebermaknaan lembaga pendidikan di masyarakat. Perilaku konsumen pendidikan juga memiliki beberapa tahapan. Pada tahap pertama yaitu sebelum pembelian. Pada tahap ini, biasanya konsumen mencari informasi tentang produk jasa pendidikan yang akan mereka beli. Kemudian pada tahap kedua yaitu saat pembelian. Nah, pada tahap ini konsumen akan melakukan transaksi dengan menjual produk jasa pendidikan untuk mendapatkan produk jasa pendidikan tersebut. Kemudian tahap yang terakhir yaitu setelah pembelian. Pada tahap ini konsumen akan mengalami level kepuasan atau ketidakpuasan setelah menggunakan produk yang mereka beli. Selanjutnya yaitu sebab-sebab dan kecenderungan perilaku konsumen pendidikan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Karena konsumen berasal dari lapisan masyarakat yang berbeda, maka akan mempunyai penilaian, kebutuhan, pendapat, sikap, dan selera yang berbeda-beda. Sehingga pengambilan keputusan dalam tahap pembelian akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor kebudayaan, kemudian ada faktor sosial, lalu ada faktor pribadi, dan yang terakhir ada faktor psikologis. Untuk yang pertama yaitu faktor kebudayaan. Faktor-faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Karena pemasar harus memahami peran yang dimainkan oleh kultur, subkultur atau kebangsaan, agama, kelompok ras, dan daerah geografis, dan kelas sosial atau kasta pembeli. Kemudian untuk yang kedua ada faktor sosial. Perilaku seorang konsumen yang dipengaruhi oleh faktor sosial seperti perilaku kelompok, keluarga, serta peran dan status sosial dari konsumen. Faktor sosial ini merupakan pengaruh dari kondisi masyarakat di sekitar konsumen. Kemudian yang ketiga ada faktor pribadi. Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh kondisi personal atau karakteristik pribadi, yaitu usia atau tahap siklus hidup pembeli, pekerjaan, kondisi ekonomi, gaya hidup, agama, ideologi, serta kepribadian pembeli. Kemudian yang terakhir ada faktor psikologis. Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi pula oleh 4 faktor psikologis utama, yaitu ada motivasi, persepsi, pengetahuan atau pengalaman, serta keyakinan dan sikap. Menganalisis kebutuhan dalam pendidikan juga memiliki beberapa fungsi, yaitu
mengidentifikasi kebutuhan yang relevan terhadap masalah apa yang mempengaruhi hasil pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi kebutuhan mendesak yang terkait dengan finansial, keamanan, atau masalah lain yang mengganggu pekerjaan atau lingkungan pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu menyajikan prioritas-prioritas untuk memilih tindakan. Dan yang terakhir yaitu memberikan data basis untuk menganalisa efektivitas pembelajaran. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai perilaku dan analisis kebutuhan konsumen pendidikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.